Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video ini bersama saya Muhammad Tarham Munir dari TI 4209. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan jawaban dari soal UAS untuk mata kuliah Statistika Industri. Kita lanjutkan ke nomor 2 mengenai materi regresi linear. Adapun soal yang disajikan yaitu apakah mobil yang lebih berat benar-benar menggunakan lebih banyak bensin? Misalkan, sebuah mobil dipilih secara acak jika X adalah bobot mobil dan Y adalah konsumsi bensin dalam mil per galon. Informasi berikut didasarkan pada data yang diambil dari laporan konsumen secara acak. Berikut disajikan tabel 2 mengenai bobot mobil dan bensin yang digunakan. Bobot mobil dilambangkan dengan Y dan bensin dilambangkan dengan Y. Adapun yang ditanyakan dalam soal ini yang pertama adalah buatlah sebuah scatter plot antara variabel X dan Y. Yang kedua, hitunglah korelasi sampel antara variabel X dan Y. Yang ketiga, hitunglah estimasi untuk intercept A dan slope B menggunakan metode least square. Yang keempat, apakah hipotesis nol yang menyatakan tidak ada pengaruh X terhadap Y akan ditolak pada taraf nyata 5%. Yang kelima, tentukan proporsi variasi pada variabel Y yang dapat dijelaskan oleh garis regresi yang dibangun. Langsung saja kita jawab permasalahan yang diberikan. Yang pertama untuk scatter plot antara variabel X dan variabel Y. Pada scatter plot yang disajikan, untuk garis horizontal melambangkan X atau bobot mobil, untuk garis vertikal melambangkan bensin yang digunakan atau Y. Dari scatter plot ini dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi penggunaan bensin suatu mobil, maka semakin rendah berat mobilnya. Selanjutnya kita ke bagian B, yaitu korelasi sampel antara variabel X dan variabel Y. Dari data yang disajikan, yaitu untuk X bobot mobil dan Y untuk bensin yang digunakan, kita akan menentukan X, Y, X kuadrat, dan Y kuadrat. Untuk lebih memudahkan kita dalam menentukan nilai masing-masing dari X, Y, X kuadrat, dan Y kuadrat, alangkah lebih baiknya kita bisa menggunakan Microsoft Excel untuk lebih mempercepat proses penghitungan. Selanjutnya kita ke bagian C, estimasi untuk intercept A dan slope B menggunakan metode least square. Untuk estimasi intercept A, persamaan yang digunakan yaitu sigma X kuadrat dikali sigma Y dikurang sigma X dikali sigma XY per N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan. Setelah itu kita masukkan semua nilai-nilai ke dalam fungsi tersebut atau persamaan tersebut, lalu diperoleh hasil akhir sebesar 43,3263. Selanjutnya kita menentukan slope atau B. Adapun persamaan yang digunakan untuk mencari nilai slope atau B yaitu N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan. Setelah itu sama seperti untuk menentukan nilai estimasi intercept A, kita masukkan seluruh nilai-nilai ke dalam persamaan hingga diperoleh hasil akhir sebesar minus 0,607. Maka diperoleh hasil akhir untuk persamaan regresinya adalah Y sama dengan A ditambah BX sama dengan 43,3263 dikurang 0,607X. Selanjutnya kita lanjutkan ke bagian D mengenai apakah hipotesis nol yang menyatakan tidak ada pengaruh X terhadap Y akan ditolak pada taraf nyata 5%. Untuk mengetahui hasil dari pertanyaan ini, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan hipotesis nol dan hipotesis 1. Untuk hipotesis nol, dinyatakan bahwa ρ tidak sama dengan 0 atau tidak ada korelasi, dan H1 ρ tidak sama dengan 0 atau ada korelasi.
Selanjutnya langkah kedua, yaitu menentukan statistik uji dan daerah kritis. Untuk statistik uji yang digunakan pada soal ini, yaitu kita menggunakan statistik uji T, dan daerah kritis pada soal ini yaitu distribusi T, dengan V sama dengan N dikurang 2, sama dengan 8 dikurang 2, sama dengan 6, dan alfa sama dengan 5%. Lalu kita masukkan nilai ke dalam diagram, karena kejadian bisa saja berada di daerah minus alfa per 2 atau di daerah alfa per 2. Selanjutnya tahap ketiga yaitu menentukan statistik hitung atau TH. Untuk menentukan nilai statistik hitung harus diketahui nilai dari koefisien korelasi atau R. Untuk memperoleh nilai R, maka persamaan yang digunakan yaitu N dikali sigma X Y dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi akar N dikali sigma X kuadrat dikurang X sigma X dikuadratkan dikali N dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah memasukkan seluruh nilai-nilai ke dalam persamaan. Maka diperoleh hasil akhir sebesar minus 0,9463. Selanjutnya kita masukkan ke persamaan T hitung, yaitu R dikali akar N dikurang 2 per akar 1 dikurang R kuadrat. Sama seperti persamaan sebelumnya, selanjutnya kita masukkan nilai-nilai ke dalam persamaan T hitung, maka diperoleh hasil akhir sebesar minus 22,1815. Selanjutnya langkah terakhir yaitu kesimpulan. Pada diagram yang ditampilkan, dapat kita simpulkan bahwa T hitung berada di daerah tolak H0 karena bernilai minus 22,1815. Begitupun untuk daerah positif, yaitu berada di angka 0, di angka 22,1815 di titik tolak H0. Kesimpulan pada percobaan atau pengamatan ini, karena T hitung jauh lebih besar dari T alfa per 2, maka terbukti bahwa terdapat korelasi antara bobot mobil X dalam ratusan pon dan Y dalam mil per galon. Pertanyaan terakhir, yaitu tentukan proporsi variasi dari variabel Y yang dapat dijelaskan oleh garis regresi yang dibangun. Karena koefisien korelasi R sama dengan minus 0,9463 dan koefisien determinasi R kuadrat sama dengan 0,8955 atau sekitar 89,55%, artinya sekitar 89,55% dari variasi nilai Y yang disebabkan oleh hubungan linearnya dengan X, dan selebihnya yaitu 10,45% yang diperoleh dari hasil 100 dikurang 89,55% disebabkan oleh variabel lain. Itulah pembahasan dari soal ujian akhir semester mata kuliah Statistika Industri mengenai materi regresi linear. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.